Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan juga like ya, dan juga share video ini untuk teman kalian untuk bersama-sama belajar. Video kali ini kita akan belajar untuk TKA, tes kompetensi akademik ya, untuk mata pelajaran biologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang sering muncul pada soal TKA. Yuk kita mulai saja. Soal yang pertama, di sini ada sistem imun manusia terbagi menjadi imun bawaan dan imun adaptif. Salah satu cara memperoleh imun adaptif adalah dengan pemberian vaksin. Vaksin mengandung antigen yang dilemahkan atau dimatikan sehingga dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi. Dengan demikian, tubuh memiliki memori imunologis untuk melawan penyakit jika suatu saat terpapar. Jenis imun ini tidak diperoleh secara alami, melainkan melalui campur tangan manusia. Proses tersebut merupakan contoh dari A. Imun alami pasif, B. Imun alami aktif, C. Imun buatan pasif, D. Imun buatan aktif, dan E adalah imun adaptif pasif. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, tepat. Yang menjawab D, jawabannya betul. Imun buatan aktif. Kenapa? Karena vaksin ini kan merangsang tubuh membentuk antibodi sehingga menghasilkan imun buatan aktif. Nomor 2, hubungan antar organisme di alam dapat bersifat menguntungkan, merugikan, maupun netral. Salah satu contoh interaksi yang sering ditemukan adalah hubungan antara bunga dan lebah. Bunga membutuhkan bantuan serangga untuk melakukan penyerbukan agar bisa menghasilkan biji dan berkembang biak. Sementara itu, lebah memperoleh makanan berupa nektar yang kemudian diolah menjadi madu. Interaksi ini menunjukkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan, yang berperan penting dalam kelangsungan hidup kedua pihak. Jika salah satu populasi hilang, maka keseimbangan ekosistem juga terganggu. Berdasarkan uraian tersebut, jenis interaksi yang terjadi adalah A. Komensalisme, B. Mutualisme, C. Parasitisme, D. Predasi, dan E adalah netralisme. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah mutualisme. Karena yang A, komensalisme, ini adalah artinya ini diuntungkan dan tidak diuntungkan. Salah satu contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu. Ya, dimana ikan remora ini menempel pada ikan hiu untuk mencari makan, sedangkan ikan hiu ini kan tidak diuntungkan oleh ikan remora, ya. Nah, sedangkan yang B ini mutualisme, dia saling menguntungkan. Tadi salah satunya adalah oleh lebah dan juga bunga, ya. Lebah memakan nektar dan bunga terjadinya perkawinan silang. Yang C, parasitisme, ini diuntungkan tapi ada juga yang dirugikan. Salah satu contohnya adalah nyamuk dan manusia, di mana nyamuk menghisap darah manusia dan manusia dirugikan karena bisa terjangkit penyakit atau penyebaran penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Kemudian yang D ini ada namanya predasi. Predasi ini membunuh untuk mempertahankan hidup. Nah, salah satunya adalah ular dan tikus, di mana ular ini membunuh tikus untuk mempertahankan hidup si ular tersebut. Ada lagi yang terakhir adalah netralisme, ini tidak menguntungkan, atau tidak saling menguntungkan. Contohnya adalah
hubungan ayam sama kucing ya, di lingkungan di mana ayam dan kucing dapat hidup bersama dan mereka tidak saling menguntungkan gitu ya. Jadi sama-sama hidup bersamaan dan berdampingan begitu. Paham ya? Oke. Yang ketiga, di sini ada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh hormon. Salah satu hormon yang penting adalah namanya auksin yang diproduksi terutama pada ujung batang muda. Auksin berfungsi merangsang memperpanjang sel, mempengaruhi dominasi apikal, serta memacu pertumbuhan akar adventif. Jika distribusi auksin tidak merata, maka tumbuhan dapat membelok ke arah cahaya matahari ya, atau ke arah cahaya yang disebut dengan fototropisme. Auksin juga digunakan secara praktis dalam pertanian untuk mempercepat perakaran pada stek batang. Oleh karena itu, hormon ini sangat penting dalam fisiologi tumbuhan. Hormon yang dimaksud adalah A. Sitokinin, B. Auksin, C. Gibberellin, D. Etilen, dan E. Asam absisat. Jawabannya adalah ya di sini jawabannya adalah auksin ya. Kita bahas bersama-sama. Karena sitokinin ini adalah hormon untuk merangsang tumbuh tunas. Nah, dan si auksin ini dan pertumbuhan untuk akar, tunas, dan mengisi pembentukan buah. Tadi pertanyaan adalah untuk pertumbuhan akar ya. Kemudian gibberellin ini untuk perkecambahan biji, untuk memecah dormansi pada biji tersebut. Kemudian etilen ini untuk pematangan buah. Dan terakhir ada asam absisat, ini mengatur stres abiotik dengan menutup stomata untuk menghemat air dan mendorong dormansi kuncup dan juga biji ya. Karena pertanyaannya adalah untuk hormon pertumbuhan akar, maka jawabannya adalah auksin. Yang keempat, jaringan hewan memiliki berbagai macam bentuk dan fungsi. Salah satunya adalah jaringan otot yang berfungsi untuk pergerakan tubuh. Terdapat 3 jenis otot utama, yaitu ada otot lurik, ada otot polos, dan otot jantung. Otot lurik bekerja secara sadar dan secara cepat lelah. Otot polos bekerja tidak sadar dan lambat. Sedangkan otot jantung memiliki sifat unik karena tidak lelah meskipun bekerja terus-menerus ya. Dalam keadaan tidak tidur pun otot jantung tetap bekerja. Otot jantung hanya ditemukan pada organ tertentu yang sangat vital dalam kehidupan. Organ yang dimaksud adalah A. Paru-paru, B. Lambung, C. Hati, D. Jantung, dan E adalah ginjal. Jawabannya adalah tentunya adalah jantung ya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa otot jantung ini dia terus bekerja ya, tidak ada berhentinya. Nah, otot jantung ini hanya ditemukan pada jantung saja, bekerja secara otomatis dan tidak mudah lelah. Yang kelima, teori evolusi Darwin menyatakan bahwa perubahan melalui seleksi alam. Individu yang memiliki sifat lebih adaptif terhadap lingkungan akan bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Perubahan kecil yang diwariskan dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan spesies baru. Salah satu contoh nyata adalah burung Fringe ya di Kepulauan Galapagos yang berbeda bentuk sesuai sumber makanannya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi proses evolusi. Mekanisme perubahan ini disebut A. Rekombinasi genetik, B. Seleksi alam, C. Mutasi gen, D. Spesiasi geografis, dan D. Hukum Hardy-Weinberg. Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah B, yaitu seleksi alam, di mana seleksi alam ini adalah
mekanisme utama dari evolusi menurut Darwin. Yang keenam, pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal meliputi hormon, sedangkan faktor eksternal meliputi cahaya, air, dan suhu. Jika cahaya hanya datang dari satu arah, maka batang tumbuhan pun akan tumbuh membelok ke arah sumber cahaya. Hal ini terjadi karena distribusi auksin tidak merata, sehingga sel di sisi gelap lebih cepat memanjang. Peristiwa ini merupakan contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Gerak tersebut menunjukkan disebut dengan A. Fototropisme, B. Geotropisme, D. Hidrotropisme, D. Tignotropisme, dan E. Nyctinasti. Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah A, betul ya, dimana yang fototropisme ini adalah respon pertumbuhan organisasi biasanya pada tanaman terhadap cahaya. Sedangkan geotropisme ini adalah gerak pertumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Sedangkan hidrotropisme ini adalah gerak pertumbuhan akar tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya air, biasanya pada tumbuhan yang berair. Tignotropisme ini adalah gerak tumbuhan respon terhadap perangsang sentuhan fisik. Salah satunya adalah pada sulur tanaman. Kemudian terakhir ada nyctinasti, ini adalah gerak nasti, gerak yang dipicu oleh rangsangan lingkungan. Salah satunya adalah putri makhluk, ketika tersentuh maka dia ada respon terhadap rangsangan lingkungan atau menguncup ya pada putri makhluk. Yang ketujuh, suatu ekosistem memiliki ciri berikut. Pertama, ada tumbuhannya dominasi berdaun jarum. Kedua, hewan yang hidup ini beruang hitam, rusa, dan juga rusa. Ketiga, terdapat di daerah subtropis dan juga kutub. Ekosistem yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah A. Taiga, B. Tundra, C. Gurun, D. Sabana, dan E. Hutan hujan tropis. Kira-kira ya ini dia jawabannya. Jawabannya adalah taiga. Dilihat dari ciri-ciri yang tadi diberikan, daunnya seperti jarum, suhunya dingin, yang ada hewan yang hidup adalah tadi beruang hitam dan juga rusa. Kalau dilihat dari beberapa macam yang tadi pilihannya adalah taiga ya, dimana taiga ini adalah bioma daratan terbesar di dunia, dicirikan oleh hutan konifer yang luas. Biasanya dia ada di daerah Kanada gitu ya, di luar negeri sana. Sedangkan tundra ini adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan suhunya sangat rendah ya. Kemudian gurun, tentunya tahu ya, gurun ini adalah wilayah daratan luas yang memberikan curah hujan yang sangat sedikit dan lebih cenderung panas ya, gersang. Kemudian ada sabana. Sabana ini adalah padang rumput dan pohon atau rumput ya. Dan terakhir ada hutan hujan tropis. Ini adalah hujan lebat dengan keanekaragaman hayati tinggi terluas. Nah, ini ada di negara kita, di Indonesia. Nah, jawabannya adalah taiga ya, teman-teman, tadi dari pertanyaan tadi. Nomor 8. Fenomena penebangan hutan secara liar dan tercemarnya air sungai oleh limbah membuat berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya mati. Selain itu, fenomena tersebut juga bisa membuat terjadinya kerusakan pada struktur tanah dan perubahan suhu. Fenomena tersebut merupakan permasalahan biologi yang terjadi di tingkat A. Komunitas, B. Jaringan, C. Populasi, D. Ekosistem, E. Individu.
Jawabannya apa ya kira-kira? Ya, jawabannya adalah D, yaitu ekosistem. Karena ekosistem adalah suatu ekosistem ekologi yang terdiri dari kesatuan antara makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungan tak hidup, yaitu komponen abiotik, yang saling interaksi dan berhubungan timbal balik untuk membentuk suatu keseimbangan. Yang kesembilan, silahkan kamu perhatikan ya ciri-ciri hewan di bawah ini. Yang pertama, ditutupi sisik yang kering di seluruh tubuh. 2. Berjalan dengan cara menempelkan perut ke tanah. Yang ketiga, tergolong sebagai hewan poikiloteron. Yang keempat, bisa hidup di air dan juga di darat. Yang kelima, fertilisasi dilakukan secara internal. Nah, buaya dan ular ini termasuk dalam kelompok hewan reptilia karena memiliki ciri nomor. Nah, jadi hewan ular dan buaya ini termasuk hewan reptil, tapi pada nomor berapa nih dari 1 sampai 5? A 135, B 124, C 123, D 235, dan E 215. Silakan ya dipikirkan kira-kira jawabannya apa ya. Ya, jawabannya adalah A ya. Tadi ular dan buaya, salah satunya pertama adalah dia ditutupi sisik yang kering di seluruh tubuh. D tergolong sebagai hewan poikiloteron, dan yang kelima fertilisasinya dilakukan secara internal. Nomor 10. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada A. Trakea, B. alveolus, C. bronkulus, D. bronchiolus, dan E. hidung. Jawabannya apa ya? Ayo. Ya, jawabannya adalah alveolus. Ini merupakan gambar dari alveolus, di mana kalau kita perhatikan di alveolus ini adalah terjadi ada bentuknya bulat-bulat ini ya di tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus ini adalah kantong udara mikroskopis di paru-paru yang berfungsi sebagai tempat utama pertukaran gas antara oksigen dan juga karbon dioksida antara udara yang dihirup dan darah. Oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah untuk diembuskan, memastikan tubuh mendapatkan pasokan oksigen yang dibutuhkan. Gitu ya. Dan jawabannya adalah bronchiolus. Oke, terima kasih yang sudah menonton soal untuk TKA Biologi. Semoga ujian TKA bagi kalian jawabannya baik, bagus, dan nilai juga baik ya. Sampai jumpa, jangan lupa menonton video saya selanjutnya untuk pembahasan mata pelajaran yang lainnya lagi. Terima kasih.